Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan sekilas terkait pembahasan yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini. Pembahasan yang kelompok kami bahas yaitu tentang hambatan psikologi dalam proses belajar dan tentang pendidikan inklusi. Jadi di dalam menyampaikan materi ini tentunya saya dibarengi oleh teman-teman saya kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama Mbak Faizatun Hanifah, kemudian saya sendiri Mas Fauzan Ridwan, kemudian Graziela Karisma Aftori, Hana Fahma Husna, dan Happy Mayasari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan sesi pembacaan materi kepada yang bertugas. Saya persilahkan, segala hormat. Baik, poin A, pengertian hambatan psikologi. Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Sedangkan dalam psikologi, hambatan psikologis adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan, terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan psikologi dalam belajar. Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. Upaya seperti ini biasa disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis penyakit, yakni jenis kesulitan belajar siswa. Dalam melakukan diagnosis diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami siswa. Banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru, antara lain yang cukup terkenal adalah proses Warner dan Sands, sebagaimana yang dikutip Syekh sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal tersebut. Yang keempat, ada keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang kelima, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang terakhir yaitu memberikan tes kemampuan inteligensi atau EQ khususnya pada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Secara umum, langkah-langkah tersebut di atas dapat dilakukan dengan mudah oleh guru kecuali langkah kelima, tes EQ. Untuk keperluan tes EQ, guru dan orang tua siswa dapat berhubungan dengan klinik psikologi. Dalam hal ini yang sangat perlu dicatat ialah apabila siswa yang mengalami kesulitan belajar itu ber-EQ jauh di bawah normal, orang tua hendak mengirim siswa tersebut ke lembaga pendidikan khusus anak tunagrahita, karena lembaga atau sekolah biasa tidak menyediakan tenaga pendidik dan kemudahan belajar khusus untuk anak yang tidak normal. Selanjutnya, banyak alternatif yang dapat diambil guru dan mengatasi kesulitan belajar siswa, akan tetapi sebelum pemilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting sebagaimana yang ditentukan Syekh sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis hasil diagnosis
yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program medial teaching pengajar perbaikan. Yang terakhir yaitu melaksanakan program perbaikan. Karakteristik pendidikan inklusi. Yang pertama, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel harus menjadi prioritas utama dalam memberikan kemudahan kepada mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan terbaik demi menunjang karir dan masa depan. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya fleksibel. Sistem pendidikan inklusi dalam aktivitas belajar mengajar harus memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan mereka untuk memahami materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga, sistem evaluasi yang fleksibel harus memperhatikan keseimbangan dalam melakukan penilaian antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya. Karena anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, sehingga memerlukan keseriusan dari seorang guru dalam melakukan penelitian. Yang terakhir, pembelajaran yang ramah. Proses pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusi harus mencerminkan pembelajaran yang ramah. Problematika pendidikan inklusi. Problematika pendidikan inklusi yang pertama yaitu masih jarangnya sekolah yang mau menerima peserta didik dengan hambatan baik fisik, intelijensi, emosi, dan sosial. Yang kedua, beberapa sekolah yang telah memenuhi syarat menjadi sekolah inklusi masih subjektif dengan mementingkan beberapa aspek pandangan saja tanpa kesiapan menyeluruh. Yang ketiga, sangat kurangnya guru yang berlatar belakang sarjana pendidikan khusus berkaitan dengan layanan pendidikan bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya anggapan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus bisa menular. Baiklah teman-temanku yang berbahagia, sekiranya telah cukup diskusi pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri diskusi, saya akan membacakan kesimpulan diskusi yang ada pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah, hambatan psikologis adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan, terganggu dan tidak terlaksana, dan membahas tingkah yang baik terlihat sebagai suatu masalah yang cukup berat. Maka dari itu banyak juga yang merasa tertekan, tidak nyaman, dan terasa tidak menyenangkan, sehingga di dalam proses belajar banyak yang tidak melanjutkan lagi. Kiranya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.